Selamat sore Permisa Genius. Berjumpa lagi dengan saya, Anindita Syifa, dalam program liputan khusus peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Pada hari Jumat 1 Mei 2026, ribuan buruh dari berbagai daerah Jabodetabek dan sekitarnya memadati kawasan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait kesejahteraan pekerja, upah layak, dan perlindungan hak tenaga kerja di Indonesia. Tidak hanya terpusat di kawasan DPR RI, peringatan Hari Buruh juga digelar di kawasan Monumen Nasional yang turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dalam aksi kali ini, para buruh membawa berbagai spanduk, poster, dan atribut organisasi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan lembaga legislatif agar kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Dalam kesempatan kali ini, rekan kami akan melaporkan secara langsung suasana aksi Hari Buruh dari depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Anindita. Selamat sore pemirsa Genius. Saya Salwa Saumi melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan, Jakarta Pusat. Pemirsa, di tempat saya berdiri sejak siang tadi hingga saat ini terlihat dipadati oleh ribuan buruh yang hadir untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi mereka pada peringatan May Day hari ini. Masa aksi terlihat membawa berbagai macam atribut seperti spanduk, poster, serta bendera masing-masing organisasi, dan juga tulisan-tulisan yang berisikan tuntutan terkait upah layak, jaminan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Para demonstran secara langsung menyampaikan tuntutan mereka kepada lembaga legislatif. Situasi terkini lokasi terpantau kondusif dengan pengawalan aparat keamanan yang berjaga di sejumlah titik. Sementara itu, peringatan May Day juga berlangsung di kawasan Monumen Nasional yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Aksi Hari Buruh yang berlangsung di depan gedung DPR RI diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai serikat pekerja dan organisasi buruh. Dalam aksi ini, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, diantaranya peningkatan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru, pengesahan UU Perampasan Aset, serta penolakan kebijakan yang dinilai merugikan buruh. Hidup pelajar! Hidup nelayan! Hidup buruh! Hidup tani! Selain itu, para buruh juga menuntut adanya kepastian status kerja, serta perlindungan bagi pekerja kontrak dan outsourcing. Sementara itu, di kawasan Monumen Nasional, peringatan May Day juga berlangsung dengan agenda penyampaian pidato dan aspirasi yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Hingga sore hari, aksi di kedua titik berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat dan situasi terpantau tetap kondusif. Sebenarnya dilihat lumayan kondusif ya, dan kita juga sempat ke titik aksi yang benar-benar titik aslinya di depan mobil komandonya, dan lumayan kondusif, banyak banget yang datang dari segala macam masyarakat itu. Kan kita tahu ya, May Day itu ada dimulai dari kapan. Nah, pastinya tuntutannya berubah, menyesuaikan lagi dengan apa yang yang dilakukan sama buruh-buruh sekarang. Kayak misalnya kayak gaji yang tidak mampu mencapai inflasi, atau daycare untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu kita membersamai masyarakat, membersamai buruh. Disitulah kita dijamin baik itu buruh maupun semua. Buruh itu bukan cuma hanya buruh informal, tapi Untuk saat ini
kondisi para buruh itu sangat buruk. Iya benar, sangat buruk sekali. Apalagi di Halmahera sana itu mayoritas buruh perempuan tuh tidak tidak terrealisasikan dengan ini baik. Pesan saya untuk para pekerja, semoga aksi ini dan setelah aksi ini hak-hak mereka terpenuhi dan kemudian upahnya dinaikkan, para buruh yang hari ini sedang memperjuangkan upah kerjanya, kemudian para buruh yang hak maternitasnya hak maternitasnya itu sampai sekarang nggak direalisasikan. Sebenarnya ada undang-undangnya kan, tapi di lapangan itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi semoga setelah May Day dan hari-hari kedepannya hak-hak mereka bisa terpenuhi. Yang pasti gini loh, kita harus kembali memulai turun ke bawah, penyadaran dulu kepada buruh-buruhnya. Yang kita juga yakin belum tentu semua buruh yang hadir hari ini mengerti atas perjuangannya apa sih. Jadi butuh penyadaran tentang undang-undangnya seperti apa. Nah, diremukin bareng tuh. Yang pasti harus pengorganisiran, basisnya harus jelas, itu loh. Masa semuanya sih nggak terlalu ramai, karena kan terpecah dua tuh, ada yang di Monas dan ada yang di sini. Nah, di sini kan paling dia front ya bentuknya. Ada Kasbi, ada GMNI, banyak macam-macam tuh. Kayaknya paling nyampe 500 sampai 1000 lah ini. Yang paling mudah adalah satu ini aja. Intinya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelas pekerja gitu loh. Yang pasti kan seperti Omnibus Law tuh, bahkan banyak yang tidak berpihak. Nah, makanya banyak kan isunya hari ini batalkan Omnibus Law kan. Artinya perlu dikaji lagi, perlu revisi lah, atau sekalian dihilangkan. Nah, tergantung kembali pada buruhnya maunya yang mana. Nah, gitu. Dari aksi yang berlangsung hari ini dapat terlihat bahwa May Day bukan hanya peringatan tahunan, melainkan momentum bagi para buruh untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak mereka. Demikian laporan langsung dari depan gedung DPR RI, saya Salwa Saumi dan tim yang bertugas kembali ke studio. Demikian informasi mengenai peringatan Hari Buruh Internasional hari ini. Saya, Anindita Syifa, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.